Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solihah hari ini? Semoga anandaku semua senantiasa sehat walafiat dan tetap ceria. Nah anak-anakku, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 8 peristiwa alam, subtema yang ketiga, penghujan. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ustazah juga ingin menyampaikan sebuah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah anak-anak, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwasanya Allah telah menjadikan langit sebagai atap dan juga telah menurunkan air hujan dari langit tersebut ya, sehingga dapat menumbuhkan buah-buahan dan segala tumbuhan yang ada di bumi ini untuk kehidupan kita umat manusia. Maka dari itu sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepadanya lah kita beriman serta beribadah ya. Jadi maksudnya tidak boleh mengadakan tandingan-tandingan itu, yaitu janganlah menyembah selain Allah. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini ya. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kalimat pujian. Sama seperti materi-materi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Namun kali ini kita ingatkan kembali tentang kalimat pujian agar anandaku semua semakin memahaminya. Kemudian ada materi tentang membuat kincir angin dari kertas, menaati aturan saat makan dan saat musim hujan, menghitung lama kegiatan atau satuan waktu, serta menceritakan pengalaman saat melakukan aktivitas air. Kita simak dulu bacaan berikut. Terima kasih hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Ayo membaca. Benny belum pandai berenang. Akan tetapi Benny senang bermain di kolam renang. Benny memilih kolam yang dangkal. Benny belajar berjalan di air.
Benny berhasil berjalan tanpa berpegangan tangan. Benny semakin berani beraktivitas di dalam air. Udin memberi pujian untuk keberanian Benny. Benny hebat, sekarang sudah berani berjalan di dalam air. Terima kasih Udin. Berilah pujian untuk hal-hal baik yang kita terima. Berlatihlah memberi pujian kepada temanmu. Hujan tidak kunjung reda. Benny tidak jadi bermain bola bersama teman-teman. Benny memanfaatkan waktu dengan membuat poster. Benny akan membuat poster aturan makan. Poster ini akan ditempel di ruang makan. Poster dibuat agar semua anggota keluarga mematuhinya. Ya, poster itu adalah tulisannya seperti ini ya. Aturan makan. Yang pertama, cuci tangan sebelum makan. Kedua, berdoa dulu sebelum mulai makan. Ketiga, makan tidak sambil bicara. Keempat, mengambil makanan secukupnya. Kelima, menghabiskan makanan. Keenam, meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan. Ketujuh, merapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Nah, itu contoh aturan makan di keluarganya Benny. Bagaimana dengan aturan makan di rumah Anandaku semua? Tentunya ada kesamaan dan ada perbedaannya ya. Saat cuaca cerah atau mendung, kadang-kadang angin bertiup sepoi. Angin yang bertiup sepoi sangat menyenangkan. Angin yang bertiup saat mendung biasanya menandakan hujan akan turun. Angin dapat menerbangkan layang-layang dan memutar kincir angin. Apakah kamu pernah bermain kincir angin? Mari kita simak cara membuat baling-baling atau kincir angin dari kertas berikut ini. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam membuat baling-baling kertas yaitu 1 kertas origami, 1 kertas manila, 1 tusuk gigi, 1 sedotan plastik, lem, dan gunting. Pertama-tama kita lipat kertas membentuk diagonal menyerupai segitiga ya. Kita lipat lagi ujung yang satunya. Setelah terbentuk lipatan, kita gunting di tiap garis lipatan tadi sampai hampir ke tengah. Langkah selanjutnya, kita beri lem di ujungnya, kemudian ditempel ke tengah-tengah tadi sampai bertemu ke tengah. Kita tempel 4 ya, 4 ujungnya itu. 4 ujung yang lainnya kita biarkan. Setelah kita lem seperti ini, kemudian kita tutup lem yang tadi itu, kertas yang sudah terhubung di tengah tadi dengan kertas yang membentuk lingkaran biar lebih rapi. Nah, langkah selanjutnya kita buat tongkatnya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan kertas manila. Setelah sampai di ujungnya, kita rekatkan dengan lem. Nah, jadi deh tongkatnya. Nah, sudah rapi. Kita tidak perlu menggunakan jarum. Kita gunakan tusuk gigi biar lebih aman. Tusuk tongkat dengan tusuk gigi. Selanjutnya potong sedotan, kita tutup tusuk gigi dengan sedotan biar lebih rapi. Jadi deh. Nah anak-anak, itu tadi cara membuat kincir angin ya. Tentu sangat mudah untuk Anandaku praktekkan di rumah. Kemudian silakan amati gambar berikut ini. Di situ tampak anak-anak sedang bergotong royong membersihkan halaman sekolahnya.
Angin bertiup kencang sore kemarin. Hujan deras turun sepanjang malam. Banyak genangan air di halaman sekolah. Daun-daun memenuhi halaman. Sampah berserakan tertiup angin akibat hujan deras. Halaman sekolah menjadi kotor. Udin dan teman-teman akan membantu membersihkan halaman sekolah. Mereka membagi tugas untuk kerja bakti, bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Berikut ini beberapa aturan yang perlu dilakukan agar terhindar dari banjir saat musim penghujan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, membersihkan saluran air. Ketiga, membuat sumur resapan. Dan keempat, menanam pohon di sekitar rumah ataupun di sekitar sekolah. Kegiatan membersihkan halaman sekolah belum selesai. Siti membutuhkan waktu lebih lama untuk menyapu daun-daun. Dayu hanya sebentar memunguti sampah botol plastik. Ayo kita hitung lamanya waktu mereka bergotong royong. Siti menyapu mulai jam 7 sampai dengan jam 7.15. Jadi Siti menyapu selama 15 menit. Sedangkan Dayu memunguti botol plastik dari jam 7 sampai dengan jam 7.05. Jadi Dayu memunguti sampah botol plastik selama 5 menit. Nah anak-anak, sekarang perhatikan gambar jarum jam di samping. Gambar jam di samping menunjukkan pukul 7 tepat ya. Yaitu jarum pendek menunjukkan jam, di gambar tersebut menunjukkan di angka 7 ya. Sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Kalau jam 7 pas itu jarum pendeknya di angka 7, sedangkan jarum panjang di angka 12. Begitu juga untuk jam-jam yang lain, misal jam 10, maka jarum pendek di angka 10, jarum panjang di angka 12, dan seterusnya. Pak Guru bangga sekali kepada Udin, Beni, dan murid-murid lain. Mereka semakin berani melakukan aktivitas di dalam air. Beni sudah bisa berjalan di dalam air tanpa berpegangan. Edo berani jongkok di dalam air. Udin juga tidak takut lagi kecipratan air di wajahnya. Bahkan mereka sudah bisa melempar dan menangkap bola di air. Pak Guru memuji kehebatan semuanya. Kalian memang anak-anak yang hebat dan berani, puji Pak Guru. Nah anak-anak, aktivitas air apakah yang sudah bisa kalian lakukan? Ceritakan pengalaman kalian ya. Nah anak-anak, itu tadi materi yang telah kita pelajari di pembelajaran kali ini. Kita sudah mempelajari tentang kalimat pujian, menaati aturan saat makan dan saat musim hujan, membuat baling-baling dari kertas, menghitung lamanya kegiatan, serta menceritakan pengalaman saat melakukan aktivitas air. Semoga anandaku semua dapat memahami apa yang telah Ustazah sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.